Halo, selamat siang, malam, atau pagi. Oke, nama saya Ryoka Valentino Dilaksi dengan NIM 310119023387. Oke, jadi video ini dibikin atau dibuat untuk menjawab tugas yang telah diberikan oleh Pak dosen di mata kuliah konsep dasar penelitian. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena video ini hanya audio dan video saja, tidak ada presenter karena kamera saya sedang bermasalah. Oleh sebab itu saya meminta maaf dan juga terima kasih karena sudah klik video ini. Dan mari kita jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, sebagai seorang yang telah memahami filsafat ilmu pengetahuan walau secara singkat dalam kurung, bagaimana seharusnya perilaku kita ketika sedang memperdebatkan sesuatu atau perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Oke. Saya sendiri sering berdebat atau diskusi lah. Di saat ini jawaban saya pribadi. Di saat saya sedang berdebat atau berdiskusi, saya tergolong ingin mendengarkan pendapat lawan bicara saya terlebih dahulu. Baru saya juga akan angkat bicara. Dan juga tentu saja apa yang didiskusikan itu haruslah logis dan sudah di-riset terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kalau seandainya sampai terjadi perdebatan, maka apa yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk meriset ulang, melihat dari sisi pandang lawan bicara saya, dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mendiskusikannya lagi bersama dia untuk mencari jalan keluar. Dan itu seandainya bisa ketemu. Ya, masalahnya tidak semua orang bisa melakukan hal itu kan. Meskipun sudah melakukan riset, mungkin akan terdapat perbedaan pendapat. Kalau terjadi hal seperti itu, meskipun sudah melakukan riset dan masih terjadi perbedaan pendapat, yang saya lakukan hanyalah, ya, saya akan mengalah dulu. Tapi apa yang saya pegang, apa yang saya percayai akan tetap saya pegang gitu. Saya akan tetap terus-terusan melakukan riset terhadap hal yang saya percaya. Dan seandainya suatu saat dia merasa salah, saya akan dengan senang hati memberitahukan dia seperti apa yang benar. Itu untuk jawaban yang pertama. Oke, untuk jawaban yang kedua, sebelumnya akan saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana keterkaitan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan penelitian? Oke, ini akan saya jawab secara sangat singkat. Kebenaran dalam sebuah ilmu itu perlu melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu. Jadi kebenaran itu memerlukan penelitian, karena penelitian itu adalah suatu proses atau tahap untuk menemukan sebuah kebenaran dari sebuah ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita berangkat ke nomor 3. Apa itu penelitian dan apa tujuan dilakukannya penelitian tersebut? Tanda tanya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi di pertanyaan nomor 2, penelitian itu adalah sebuah proses atau tahap untuk mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan metode ilmiah dan bertujuan untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah, yaitu untuk mendapatkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa itu metode ilmiah dan apa ciri-cirinya? Oke, metode ilmiah adalah suatu cara sistematis, terstruktur yang digunakan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Oke, singkatnya aja, jadi penelitian ilmiah itu masuk akal gitu, logis, dan tidak mengada-ngada gitu. Nah, tujuannya itu ya untuk seperti itu. Ciri-cirinya seperti tadi, berupaya untuk menemukan kebenaran atau menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya untuk penelitian. Yap. Untuk kriterianya sendiri, kriteria atau persyaratannya, yang pertama itu adalah
Dalam proses penemuannya disadari oleh fakta ilmiah, artinya dapat dibuktikan kebenarannya, baik secara faktual maupun secara logis seperti saya bilang tadi ya, masuk akal, atau berlandaskan teori-teori yang udah ada sebelumnya. Yang keduanya adalah tidak mengandung prasangka, keyakinan pribadi, opini pribadi seorang peneliti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan di pertanyaan nomor 1 tuh. Jadi meskipun kita yang berdebat tadi ya, yang diskusi tadi masalah ilmu pengetahuan, ya kita tidak boleh kayak hanya karena kita tidak suka orangnya, kita tidak bisa menerima fakta yang dia bicarakan gitu kan. Karena itulah kita harus melakukan riset lagi. Terus yang ketiga adalah dilakukan dengan sistematis dan terkontrol. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah. Nah, ya setiap orang mungkin caranya berbeda, tapi mungkin juga ada yang sama. Tapi ada langkah-langkahnya. Yang terakhir adalah dapat diterima oleh banyak orang, dalam artian terbuka untuk diuji oleh siapa saja. Ya, jadi apa yang telah kita riset, apa yang telah kita teliti, itu bisa kita publikasikan kepada masyarakat umum, supaya masyarakat umum juga bisa melakukan penelitian terhadap hal itu. Siapa tahu mereka memiliki pendapat lain atau mereka menemukan kebenaran baru. Itulah alasannya kenapa harus bisa diterima oleh banyak orang. Yang kelima, apa kaitannya antara metode ilmiah dengan metode atau metodologi penelitian? Oke, maaf saya agak gagap di situ. Oke, dalam proses melakukan penelitian terdapat langkah-langkah sistematis seperti yang disebutkan di nomor 4 tadi yang harus dilakukan kan. Hal ini berupa metode ilmiah dalam penelitian yang bertujuan agar keluaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi seandainya apa yang kita ucapkan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya artinya kita tidak melakukan metode ilmiah dong. Ya, sekian saja dari saya. Terima kasih karena sudah menonton sampai sekarang. Durasi videonya sekitar 7 menit ya. Terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman mungkin yang menonton. Sampai jumpa lagi. Maaf atas ini videonya seperti ini karena ya Indihome akhir-akhir ini gangguan. Saya takut kalau videonya terlalu lama ntar gak bisa diupload. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa lagi.